Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talha ibni Abdullah, ya, ila Talha ibni Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat ya, syahid yamshi ala wajhil ardi, seorang yang syahid ya, tapi masih bisa berjalan di muka bumi, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam program Belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Nebastuni. Dan beliau termasuk minal mubasyirina bil jannah, minal asyrat al mubasyirina bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kita sudah bahas Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, hari ini kita akan bahas Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, kalau kita lihat silsilahnya, dia termasuk kabilahnya Abu Bakar Siddiq, kabilah Bani Taimi. Nah, jadi ini yang kemudian menyebabkan mengapa Abu Bakar Siddiq begitu akrab dengan Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah ini juga termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwah dan pada usia yang sangat dini. Ada yang mengatakan dia masuk Islam pada usia 15 tahun. Dan demikianlah. Jadi kalau kita perhatikan para sahabat Nabi itu ya, 10 sahabat jamin masuk surga serta orang-orang yang mengitari beliau itu rata-rata ya, usianya kurang dari Rasulullah. Jadi sangat sedikit yang di atas Rasulullah. Bahkan 10 sahabat jamin masuk surga yang kita bahas hari ini, itu 50% ya, itu kalau dikalkulasikan buat presentasinya, 50% itu masuk Islam di bawah usia 20 tahun. Nah, di antaranya adalah Talha ini. Dia masuk Islam pada usia 15 tahun. Usia yang masih muda ya, tapi di sini kemudian kekuatan itu. Anak-anak muda ya, yang punya prinsip yang kuat. Bahkan tidak heran kalau kita menyebutkan kalau ingin tegaknya sebuah peradaban, ya serahkan kepada anak-anak muda. Ini bukan berarti menafikan orang-orang tua, bukan ya. Tapi anak-anak muda itu punya ideologi yang kuat gitu kan. Kemudian semangat yang tinggi, juga mereka masih memiliki kekuatan fisik yang prima ya, dan kemampuan berpikir yang cemerlang. Berbeda dengan orang-orang tua yang mungkin sudah mulai lemah gitu kan kemampuannya ya, walaupun tetap tidak bisa dinafikan, kita butuh nasihat dan petua dari orang-orang tua ya. Nah, baik, pada usia belasan tahun ini ya, Talha ini dikisahkan sudah biasa melanglang buana melakukan perjalanan bisnis bersama dengan paman-pamannya pada waktu itu. Dan di suatu saat di daerah Basrah ya, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menanyakan tentang Nabi akhir zaman ya, kepada Talha ini. Jadi apakah Nabi akhir zaman itu sudah muncul di Makkah? Demikian kira-kira. Dan ini mengherankan bagi Talha bin Ubaidillah. Lalu dia pulang ke Makkah Al-Mukarramah, dan persis saat itu Abu Bakar Siddiq ya, menjelaskan tentang Nabi akhir zaman, Rasulullah. Jadi ini skenario Allah gitu kan. Jadi Talha bin Ubaidillah dipertemukan dengan seorang laki-laki yang menanyakan tentang Nabi akhir zaman di Mekah. Lalu kemudian ketika tiba di Mekah ya, Abu Bakar menyampaikan hal yang sama. Jadi pas banget. Ini yang kemudian membuatnya begitu mudah masuk Islam gitu kan, dan menerima hidayah, dan pada usia 15 tahun dia pun memeluk Islam. Nah, sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya, dia juga mendapatkan siksaan, makian, bulian dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan dari pamannya sendiri Naufal ya, waktu itu juga bersama dengan Abu Bakar dia sempat diikat ya, tangannya digabungkan. Jadi Abu Bakar di sini, Talha di sini, diikat digabung. Sehingga ada yang menjuluki kedua orang ini dengan julukan Al-Qarinain. Ya, Al-Qarinain itu artinya orang yang disatukan, dua orang yang disatukan ya. Nah, sampai kemudian baginda Rasul diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, dan dia pun berangkat ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan para sahabat Nabi pada waktu itu ya. Dan dalam kitab Usudul Ghaba fi Ma'rifat as-Sahabah dijelaskan di Madinah
Talha bin Ubaidillah ini dipersaudarakan Rasulullah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang luar biasa yang makamnya hari ini kita temukan di Konstantinopel di Turki. Nah, ya, dia dipersaudarakan dengan Abu Talha Al-Ansari. Sisanya Talha bin Ubaidillah ini rahimallahu ikut serta dalam semua peperangan besar, namun dalam perang Badar dia tidak sempat ikut karena mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk mematai-matai musuh ke arah Syam. Sementara pasukan Badar itu kan mengarah ke arah Makkah, jadi berbeda arah, sehingga dia tidak sempat ikut dalam peristiwa tersebut. Kendati demikian, Rasulullah tetap memberikan jatah harta rampasan perang untuk Talha. Mengapa? Karena dia sudah berniat ikut, tapi karena diminta Rasul untuk membawa misi tertentu, maka akhirnya dia tidak ikut. Tapi dia tetap dianggap veteran perang Badar dan mendapatkan harta rampasan perang. Karena dia sudah berniat, makanya dalam Islam niat itu begitu penting. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam An-Nawawi dalam ungkapan mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Bisa jadi niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya gitu kan. Jadi kalau sudah berniat, andai tidak sempat melaksanakan, dia tetap ditulis oleh Allah SWT mendapatkan pahala. Makanya rajin-rajinlah berniat ya, tapi bukan hanya berniat doang, tapi action. Nah, misalnya kalau Anda berniat berkurban, maka menabunglah, bila perlu daftar gitu kan, beli gitu ya. Jadi maka saya memberikan motivasi kepada beberapa pengurus DKM gitu ya, agar mengkoordinir jamaahnya, misalnya menabung kurban. Jadi kurban dengan cara menabung ya, dengan tetap mewaspadai jangan sampai ada ribanya pastinya. Maka dengan menabung, misalnya hari ini kita bayar 500.000, nanti bulan depan 500.000, terus sampai nanti jelang bulan Zulhijjah terpenuhi. Nah, di antara keuntungannya apa? Kita sudah mendapatkan niat. Ini namanya curi start pahala. Ya, kurban masih tahun depan, tapi pahalanya udah kita dapatkan dengan cara berkurban. Berniat berkurban dengan cara menabung. Baik. Pada perang Uhud ya, diikut serta dan luar biasa. Ketika baginda Rasul berada dalam kondisi yang sangat genting pada waktu itu, Ibnul Qam'ah ya sempat melemparkan senjata ke pipi Rasulullah, mematahkan gigi beliau. Dalam kondisi yang sangat genting tersebut, Talha ya, memberikan pengorbanan luar biasa. Ketika Rasulullah terus dihujani dengan anak panah dari kejauhan oleh musuh-musuh Islam, maka Talha ini dikisahkan beliau menjadikan punggungnya ini punggung ini untuk benteng pertahanan dari serangan anak-anak panah musuh tersebut, sehingga menancaplah beberapa anak panah di punggungnya. Dari sini kemudian keluarlah sabda Rasul, man sarrahu an yanzura, barang siapa yang pengen melihat ya ila syahidin, kepada orang yang syahid, orang yang udah mati syahid mestinya gitu kan, yamshi ala wajhil ardi, tapi masih berjalan di muka bumi dengan anak panah yang menancap di tubuhnya, itu mesti udah syahid, udah meninggal, tapi yamshi alal ardi, dengan izin Allah masih berjalan di muka bumi gitu kan. Fal yanzur ila Talha, maka lihatlah Talha. Jadi Talha ini juluki dengan asyahidul hayyi yamshi alal ardi, orang yang sudah mati syahid tapi masih bisa berjalan di muka bumi. Dan Talha juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, sehingga ada beberapa julukan untuk Talha ini. Pertama, dijuluki dengan Talha al-Khair. Talha al-Khair, saking banyaknya kebaikan, infak, harta yang disedekahkan, dijuluki dengan Talha al-Khair. Talha yang berlimpah kebaikan. Talha juga dijuluki dengan Talha al-Fayyad. Ya, jadi al-fayyad itu artinya kalau ini gelas jemaah ya, gelas, kemudian kita kasih air, maka dia ngeluber. Nah, ngeluber itu dalam bahasa Arabnya al-fayyad, berlimpah, saking luar biasanya kebaikan. Sebab dikisahkan ya, dia kalau di rumahnya masih banyak harta, dia nggak betah ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya, bahwa menumpuk harta itu tidak ada manfaatnya. Harta harus dimanfaatkan dengan dua cara, investasi bisnis atau sedekah. Jadi kalau Anda punya misalnya miliaran rupiah, tapi ngendon di bank misalnya, atau berupa aset yang tidak bergerak, wah ini merugi. Sebab harta yang tidak bergerak, harta yang tidak digunakan itu nggak ada manfaatnya. Dia nggak akan mendatangkan pahala. Harta yang kita tabung, jangan lupa miliaran jumlah, itu nggak ada manfaat, nggak ada guna sama sekali. Dia akan ada manfaatnya kalau itu
dikelola, bisa dengan dijadikan sebagai modal bisnis. Kalau kita nggak bisnis, suruh orang investasikan atau diwakafkan. Ya, jadi kalau harta didiemin, dia nggak, bahkan cenderung bisa dosa. Sebab ketika Anda mendiamkan harta, itu artinya apa? Anda tidak bisa menggunakannya dan orang lain juga nggak bisa pakai, kan Anda pakai. Ya, jadi Anda kuasai misalnya beli rumah, misalnya 7, nggak diapa-apain, karena orang lain nggak bisa nempatin. Ya. Dan Anda juga nggak mungkin nempatin ya, rumah ke-7 rumah tersebut. Beli mobil misalnya 10, untuk apa? Kecuali mobil mau angkot misalnya atau taksi ya. Tapi kalau dipajang di rumah ya nggak ada manfaat sama sekali gitu kan. Beli sepatu misalnya 2 lusin 24 biji, nggak bisa dipakai, nggak bisa ya. Jadi kita khawatir jangan sampai punya harta, punya kekayaan, kita nggak bisa pakai, orang lain nggak bisa pakai. Nah, Tolha ini janakumullah, dia tidak betah jika di rumahnya masih banyak harta. Dia keluarkan, nafkahkan, infakkan, atau kemudian investasikan untuk bisnis ya. Oke. Dia juga dijuluki dengan dalam perang Hunain, jadi dalam perang Uhud dijuluki dengan Tolha al-Khair, dalam perang Tabuk dijuluki dengan Tolha al-Fayyad, dan dalam perang Hunain dijuluki dengan Tolha al-Jud. Ya, Tolha sang dermawan. Nah, ini julukan-julukan untuk Tolha bin Ubaidillah. Ketika Nabi meninggal dunia, maka dia pun mendampingi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dan serta dia juga termasuk 6 tim. Ya, 6 orang tim yang ditunjuk Umar untuk menggantikan dirinya selepas dirinya wafat. Akhirnya ya di antara 6 itu yang terpilih menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah mereka rapat selama 3 hari. Dan ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah pada awal-awal kekhalifahannya ya, Tolha bin Ubaidillah ini termasuk orang-orang yang mendukung Utsman bin Affan. Dan sampai begitu luar biasa dukungan tersebut karena dia tahu Utsman ini memiliki keutamaan sebagai menantu Rasulullah, orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah, memberikan peran dalam setiap peristiwa infak paling besar. Dan qadarullah ketika Utsman bin Affan ini terbunuh dalam sebuah tragedi berdarah ya di tahun 35 Hijriah di bulan Zulhijjah pada waktu itu ya, Utsman termasuk orang yang sangat berkeras, beristihad ya, dan menuntut kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah pada waktu itu ya, untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, ini juga spirit bagi kita jemaah bahwa kezaliman tidak boleh dibiarkan, keadilan itu harus ditegakkan, tidak boleh ditunda-tunda gitu kan. Walaupun di sisi lain kita lihat juga ketidakberdayaan seorang Ali bin Abi Thalib, tapi dia terus berusaha. Ya. Tolha bin Ubaidillah ini akhirnya bertemu dengan Bunda Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha, dan bersama dengan Zubair bin Awam ya, dia berjalan menuju ke Basrah, dari Basrah dan ketemulah mereka tidak jauh dari Basrah itu dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah tragedi dua sebenarnya bukan pasukan, ya, dua kumpulan orang ya. Yang satu kumpulan orang-orang yang ingin meminta kepada Ali agar ya mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, dan di satu sisi pihak Ali bin Abi Thalib yang berusaha untuk mempertahankan diri ya, sebab isunya mereka diserang padahal sebenarnya tidak. Maka boleh disebut tragedi Jamal ini atau perang Jamal ini lebih pas disebut dengan tragedi. Jadi kayak demo begitu kira-kira, kemudian chaos begitu kira-kira ya akan ada korban. Nah, Tolha bin Ubaidillah menyadari kondisi ini berbahaya ya, menyebabkan perang saudara. Dia sadar. Maka dia segera berusaha untuk mengkondisikan pasukannya untuk mundur, tapi emosi sudah tersulut, kondisi sudah tidak bersahabat lagi. Dia pun dikejar dan salah satu mata panah kemudian musuh waktu itu mengenai dirinya, dan dia pun meninggal pada peristiwa tersebut di sekitar tahun 36 Hijriah di usia 60 tahun. Wafatnya Tolha bin Ubaidillah dalam peristiwa tersebut sangat disesalkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, dan dia sangat menyesal mengapa peristiwa itu terjadi. Bahkan Ali bin Abi Thalib sempat mengatakan mengapa aku tidak wafat 20 tahun sebelumnya. Ini kata Ali bin Abi Thalib menyesali peristiwa tersebut, dan Ali bin Abi Thalib menangis sedih atas wafatnya sahabat mulia Rasulullah Tolha bin Ubaidillah ini. Nah, jadi sebagai penutup, Tolha bin Ubaidillah ini seorang sahabat yang selain dermawan juga seorang yang memiliki keteguhan prinsip, dan ini harus kita miliki
Itu kan prinsip yang luar biasa, walaupun itu kemudian menghantarkannya mendapatkan syahid. Dan dengan cara itulah Allah memberikannya pahala syahadah, meninggal dalam keadaan mati syahid. Semoga kita bisa meneladani sosok Thalha bin Ubaidillah ini dari berbagai perspektif, insya Allah. Tetap bersama saya, Happy Andi Bastoni, di video-video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.